Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati pembicara kita pada malam hari ini, Bu Dr. Gusniarti. Yang saya hormati Bu Wadek 1, nih Bu Dr. Ai Fatimah. Senior kita Pak NCH hadir juga alhamdulillah. Pak Nur Khonzin Adam. Pak Bu Kaprodi Perbankan Syariah, Bu Elin. Di sini ada Bu Mitra, mahasiswa Anda Rofi, Ustaz Zainul dan Ustaz Arif bergabung. Insya Allah nanti biasanya setelah sholat Isya mulai hadir. Biasanya rata-rata Bugus yang ikut kajian kita ada sekitar 30-50 di sela-sela waktu istirahat. Ini kajian Selasan FAI yang kelima setelah kemarin sempat nonaktif. Yang sebelumnya memang kajian Selasan kita biasanya di sela-sela waktu mengajar ya Bugus ya. Jadi yang setengah 12 sampai jam setengah 1 kita berdiskusi bersama di ruang dosen. Cuma memang live secara Instagram. Kalau hari ini kayaknya nggak bisa live. Tapi saya tadinya maunya sih ada YouTube ya, tapi dan sebagainya. Tapi memang ya mungkin karena satu hal tidak bisa. Tapi apapun itu, tetap kajian Selasaan FAI, dosen FAI, dan kita mungkin nanti juga berharap seperti Prof. Yunan minggu kemarin katakan ada mahasiswa yang menjadi pembicara, belajar berbicara di depan kajian Selasaan ini. Baik, ini sekedar pendahuluan dari kami. Salam dari Bu Dekan, karena memang padat sekali Bugus kegiatan di FAI. Ya, maklum. Iya, tadi kita juga baru pulang ya dari kegiatan PKM dan tadi rapat dengan online dengan Pak Rektor. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, peserta kajian Selasaan FAI, sini ada Pak Ari, Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, bihudurikum. Tema kita pada kesempatan kali ini cukup kekinian ya. Saya sering dengar kata crowdfunding sebenarnya Bugus, tapi memang belum dapat pencerahan secara menyeluruh. Mudah-mudahan malam ini saya dapat dari Dewan Syariah Nasional MUI ini ya. Ini Bugus ini termasuk pengurus dari Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi kalau bahasanya bukan kaleng-kaleng ini Bugus sekarang. Baik, kita buka dulu kegiatan kajian Selasaan FAI dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Gusniarti, biasa saya tidak panjang kalam karena tidak ada pendahuluan di diskusi ini. Langsung saja ke pembicara biasanya. Karena aku terlalu larut malam, kasihan Aisyah juga ya. Kasihan teman-teman juga. Ini menyita Bisa tidurnya malam. Nah, itu kan. Jadi silakan Bu Gus memanfaatkan waktu. Saya beri kesempatan biasanya para pembicara kajian Selasaan itu ya 20 sampai dengan 30 menit lah untuk membicarakan atau mempresentasikan tema yang ingin disampaikan. Buku sudah share bisa ya? Ini nggak bisa share screen nggak? Coba dulu ya. Oke. Silakan Bu Gus, kami silakan sepenuhnya kepada Bu Gusniarti. Nanti setelah ini kita ya ini proses ini Pak Rahmat, proses ya sudah bisa dibaca nih Bu Gus. Oh, udah bisa dibaca ya? Ya. Mudah-mudahan nggak ngadat di komputernya. Tinggal beli lagi, gampang. Iya. PT lah banyak. Onde. Kalau apa? Kalau Kelas, ayo kita mulai kembali ke laptop. Banyak ininya deh. Baik, Assalamualaikum. Ada 3 kaprodi ini Bu Gus. Kaprodi lama, kaprodi muda, kaprodi muda sekali. Wow, oh gitu maksudnya. Kaprodi muda sekali. Ya, silakan Bu Gus. Lintas generasi. Silakan. Baik Pak Rahmat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang saya hormati Pak Rahmat sebagai moderator yang sudah mempersilahkan saya juga sebagai wadek dan sekaligus sebagai wakil dekan ya di FAI, juga wakil dekan 1 Bu Ai Fatimah, dan juga Kaprodi, Ibu Kaprodi, Bu Elin, Bu Melinda Lestari, kemudian Pak Ari, juga ada Bu Risma ya. Bu Risma belum. Kemudian ada. juga para senior ini Pak Nur Khozin Agam. Nah, Pak NCH ini saya salut di setiap ada kajian pasti beliau ada ini. Kemudian juga teman-teman rekan-rekan dosen di FAI, Bu Mitra, kelihatan di sini ya. Siapa lagi ya? Ini Pak Zainul, Pak Arif, opening ada 2 yang Mbak. lain-lain ya. Kemudian Katanya juga kemarin ada itu. mahasiswa juga ya, anak-anak sekalian, anak-anak mahasiswa yang kami cintai. Baik, saya diminta untuk mengisi kajian pada hari Selasa ini ya. Sebelumnya mari kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan kajian-kajian ya, kajian-kajian terkini atau keagamaan dan sebagainya yang mungkin bisa kita saling sharing gitu ya, baik antar dosen ataupun mahasiswa. Juga salawat bering salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, topik akan kita diskusikan pada saat ini adalah security crowdfunding syariah atau bisa juga dikatakan security Islamic securities crowdfunding. Nah, kita sering mendengar istilah itu. Bukan sering ya, karena ini istilah yang baru. Jadi sebenarnya kajian hari ini saya lebih kepada sosialisasi mungkin ya. Karena ini adalah produk yang baru muncul. Kalau fatwa DSN sendiri itu baru akhir bulan ini gitu, baru sebulan yang lalu diterbitkan fatwanya dan baru bulan Desember ini dibawakan dalam acara Ijtima Senawi dari DSN MUI. Dari OJK sendiri ini sudah terbit tahun 2021 juga, 2020 maaf, security crowdfunding, tapi yang syariahnya itu akhir ini dari DSN, fatwa DSN ya. Sementara tahun 2018 itu sudah ada yang namanya equity crowdfunding. Kalau begitu mungkin agak sedikit bingung apa sih sebenarnya crowdfunding ya, sering kita dengar. Coba kita lihat dulu pengertiannya, kita akan bahas satu-satu. Apa sih crowdfunding itu? Kalau secara bahasa, crowdfunding itu berasal dari bahasa Inggris, gabungan dari crowdfunding. Crowd itu kan kerumunan ya, khalayak ramai atau jumlah yang besar gitu ya. Sedangkan fund kita tahu artinya dana, modal, simpanan atau persediaan. Artinya di sini kalau dari sisi bahasa aja kita sudah bisa melihat ini dana ini secara rame-rame gitu. Dana itu dikumpulkan secara ramai-ramai oleh khalayak ramai untuk membiayai sesuatu usaha. Nah, bisa dari bahasa bisa kita lihat juga. Kalau di POJK nomor 57, POJK 04 2020, kalau crowdfunding sendiri dikatakan bahasanya tentang POJK ini tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis informasi teknologi atau disebut juga dengan layanan urun dana, yaitu penyelenggaraan layanan efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efeknya secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Jadi di sini kalau di PJOK ini juga dijelaskan sebenarnya crowdfunding ini juga istilah layanan urun dana gitu. Dan ini dilaksanakan biasanya secara beramai-ramai. Pemodalnya itu ramai-ramai.
Nah, jadi tadi penyelenggaraan layanan efek. Layanan efek ini adalah surat berharga. Ya, surat-surat berharga itu namanya efek yang dilakukan oleh penerbit, artinya orang yang membutuhkan dana ini untuk menjual efeknya, dia jual surat-surat berharga itu secara langsung kepada pemodal. Pemodal ini tadi orang-orang yang ingin berinvestasi gitu melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Jadi ada sebuah platform dari penyelenggara sendiri yaitu platform crowdfunding itu sendiri gitu. Jadi ini berbeda dengan pasar modal ya, agak berbeda dengan pasar modal tapi ada kemiripannya kayak gitu. Jadi crowdfunding merupakan proses pengumpulan modal biasanya melalui via internet untuk mendanai usaha pribadi dengan mengumpulkan sejumlah kecil uang dari beberapa penyelenggara dana yang berbagi minat atau ideologi yang sama. Nah, jadi secara istilah bisa dikatakan di sini penggalangan dana yang dilakukan sejumlah besar orang demi suatu tujuan tertentu. Oke, tujuannya macam-macam ya. Ada tujuannya untuk sosial, ada tujuannya untuk bisnis atau untuk pendidikan. Jadi kita lihat dari macam-macam crowdfunding itu apa saja. Ada crowdfunding donasi. Ini crowdfunding yang penggalangan dana yang dilakukan untuk berbagai donasi seperti misi kemanusiaan ya, penggalangan dana untuk daerah yang terkena bencana alam, yang terkena wabah atau yang membutuhkan pengobatan dengan biaya yang sangat tinggi. Itu sudah dilakukan oleh kitabisa.com. Nah, kitabisa.com dia juga menggalang dana secara beramai-ramai gitu ya. Maksudnya dana itu diambil dari banyak orang itu untuk membiayai masalah bencana alam tadi atau untuk ada masyarakat yang membutuhkan biaya untuk pengobatan dan sebagainya. Dan itu sudah berhasil tuh kitabisa.com. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti di internet dan sebagainya Google ya, kitabisa.com itu sudah sukses dia menggalang dana di berbagai tempat. Kemudian crowdfunding hutang. Nah, ini intinya adalah menggalang dana kemudian dikembalikan dalam bentuk bunga. Tuh. Nah, ini pasti konven ya. Kemudian ada equity crowdfunding. Equity crowdfunding ini sudah ada aturannya oleh POJK nomor 37, POJK 04 2018 nih. Equity ini artinya saham. Nah, yaitu penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Artinya di sini yang ditawarkan oleh penerbit itu hanya saham. Gitu. Nah, kemudian ternyata ada perkembangan selanjutnya, tidak hanya equity, maka pada tahun 2020 muncul lagi peraturan baru PJK nomor 57, PJK 04 2020 itu tentang security crowdfunding. Nah, kalau securities itu sama dengan efek. Dia lebih luas. Tidak hanya equity, tapi juga sukuk ya. Sukuk atau obligasi. Jadi kalau di POJK ini memang digabung semuanya nih. Ada equity, saham, ada juga sukuk, ada juga obligasi. Kalau obligasi itu berarti pengembaliannya bunga. Kalau sukuk itu ya nanti tergantung akadnya gitu ya, yang sesuai syariah. Nah, berarti mesti gabungan. Nah, di DSN Fatwa MUI sendiri itu ini yang terbaru, sudah mengeluarkan fatwa DSN nomor 140 tahun 2001. Ya, ini baru sekali ya, baru bulan ini tentang penawaran efek syariah melalui layanan urun dana. Dari di sini sebenarnya lebih spesifik dari security crowdfunding ini, artinya dia efeknya hanya saham dan sukuk gitu. Artinya efek-efek yang dikeluarkan adalah efek-efek yang sesuai dengan syariah. Nah, ini sebenarnya memang di DSN sendiri itu sudah lama dibahas, sudah lebih dari setahun ya dibahas, tapi memang baru selesai akhir ini, gitu, akhir bulan kemarin dan dibawa ke Ijtima Senawi pada bulan Desember ini. Nah, kemudian kenapa OJK menerbitkan lagi peraturan dari equity crowdfunding ke securities crowdfunding. Jadi ini ada latar belakangnya. Ternyata ada kebutuhan gitu. Kalau di equity crowdfunding POJK 37 ini, itu memang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh UMKM ya. Karena dia harus berbentuk PT gitu. Sementara
UMKM itu banyak yang belum berbentuk PT, gitu. Banyak yang belum berbentuk PT, gitu. Jadi dia kesusahan untuk meminta pembiayaan melalui equity crowdfunding ini. Jadi dengan adanya PJK tadi nomor 57 securities crowdfunding, berarti efeknya itu meluas, awalnya dari saham, kemudian saham, berikut juga dengan obligasi, obligasi dan sukuk ya, kalau kita yang syariahnya sukuk pasti. Kemudian perluasan cakupan kredit penerbitnya yang awalnya adalah badan hukumnya PT, kemudian juga sekarang juga boleh seperti koperasi gitu atau persekutuan firma atau persekutuan perdata dan sebagainya gitu ya. Jadi lebih luas lagi. Kemudian apa manfaatnya securities crowdfunding? Ya, ini memang alternatif pembiayaan bagi UMKM. Karena UMKM ini susah ini mendapatkan biaya dari bank ya, pembiayaan dari bank. Nanti kita akan bahas kenapa sih UMKM itu susah mendapatkan pembiayaan dari bank. Kemudian membantu startup pengusaha rintisan untuk berkembang melalui pembiayaan pasar modal. Jadi membantu orang-orang yang baru mau berkembang nih, kan modalnya sedikit ya gitu. Kalau ke pasar modal mungkin agak susah gitu. Itu usaha-usaha yang sudah tough biasanya. Kemudian manfaat bagi penyelenggara sendiri, dia membantu perusahaan startup teknologi finansial untuk berkembang di industri pasar modal. Jadi penyelenggara ini dia punya platform namanya security crowdfunding itu sendiri gitu nanti. Jadi yang securities ini bukan di pasar modal ya, tapi bentuknya seperti pasar modal yang diselenggarakan oleh penyelenggara ini. Nah, manfaatnya bagi pemodal itu sebagai alternatif investasi bagi pemodal, kemudian ke pemilik suatu perusahaan dengan modal minim. Jadi dia bisa memiliki saham dengan modal minim kayak gitu. Bisa memiliki perusahaan dengan modal yang kecil. Ya. Nah, ini Islamic Securities Crowdfunding ini fatwa DSN MUI nomor 140 tahun 2021. Di sini dijelaskan penawaran efek syariah. Nah, di sini sudah ada kata syariahnya ini. Penawaran efek syariah melalui layanan urun dana adalah mekanisme penerbitan efek syariah oleh penerbit kepada pemodal melalui layanan urun dana. Nah, layanan urun dana ini sebagai kata lain dari crowdfunding tadi ya, yang memenuhi kriteria dan ketentuan dan kriteria syariah. Jadi di sini sudah ada lebih spesifik lagi, dia memenuhi ketentuan dan kriteria syariah gitu. Jadi apakah dalam prosesnya, apakah dalam akadnya itu akan harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah ini maka perlunya MUI, DSN MUI merasa perlu untuk menerbitkan fatwa tentang ini karena masyarakat perlu kejelasan tentang ini, tentang batasan-batasan yang boleh secara syariah. Ya. Kemudian ini dasar hukum di sini adalah tadi PJK 37, 57, tadi 37 tentang equity, 57 tentang securities, fatwa 137 tentang sukuk. Jadi kalau memang fatwa tadi efeknya sukuk, dia tetap mengacu pada sini, fatwa 137, dan fatwa 135 tentang saham, yang efeknya saham mengacu ke sini juga. Kemudian memang fatwa 117 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi ya, berdasarkan prinsip syariah. Tapi fatwa 117 ini bukan di pasar modal ya, tapi hanya menjelaskan tentang teknologi informasi, teknologi ya. Kemudian terakhir ini fatwa DSN MUI nomor 140 tahun 2001 yang baru saja ditelurkan ya. Jadi masih baik ini. Oke, kenapa security crowdfunding ya kan tadi? Nah, ini. Karena ya ini kan tadi judulnya kan alternatif pendanaan bagi UMKM ya. Karena UMKM itu kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank. Kenapa? Itu seling sekali UMKM itu tidak lolos dalam audit ya. Kemudian juga teknologinya minim. Kemudian asetnya juga tidak terjamin. Kemudian juga informasi juga sangat minim sehingga bank yang ingin melakukan pembiayaan itu juga mikirnya lama gitu. Jadi banyak yang tidak lolos ketika UMKM mengajukan pembiayaan ke bank. Nah, jadi bagaimana padahal UMKM ini adalah sebagai penyokong ekonomi Indonesia ini yang terbesar ya gitu.
Oke. Nah, kenapa Islamic Security Crowdfunding? Karena kalau tentu dari UMKM pun banyak keinginan bagaimana investasi yang mereka lakukan atau kegiatan yang mereka lakukan itu sesuai dengan prinsip syariah. Maka harus ada batasan-batasan tadi Islamic Security Crowdfunding. Oke, nah di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang posisi UMKM. Nah, UMKM ya, kalau kita lihat di sini mungkin Bapak Ibu ya dari perbankan sudah sangat tahu. Ini memang data 2017 tapi tidak jauh berbeda sampai sekarang, saya rasa cuma sedikit ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau usaha besar itu ya, kita lihat posisi UMKM ya, mana yang UMKM itu ya gitu. Usaha besar, omsetnya per tahun itu lebih dari 50 miliar ya. Asetnya lebih dari 10 miliar. Nah, itu namanya usaha besar. Dan jumlahnya itu lebih dari 5.460 ya di tahun 2017. Itu kalau kita lihat dari persentase itu 0,01%. Nah, sangat sedikit berarti usaha besar 0,01% gitu ya. Kalau usaha menengah, omset per tahun 2,5 miliar sampai 50 miliar. Kemudian asetnya 500 juta sampai 10 miliar. Kemudian kalau usaha kecil, omset per tahunnya 300 juta sampai 2,5 miliar. Asetnya 50 sampai 500 juta. Nah, kita lihat di sini kalau usaha menengah itu lebih banyak dari usaha besar 0,09%. Jumlahnya 58.000. Kalau tadi cuma 5.000 ya, 5.627 unit. Nah, yang kecil lebih banyak lagi usaha kecil. Ini 1,20%, itu 757.000. 90 unit. Nah, kita bayangkan ya banyak sekali jumlahnya dibandingkan usaha besar. Kemudian kalau usaha mikro itu omset per tahunnya 300 juta ya, sampai dengan 300 juta itu usaha mikro, aset sampai dengan 50 juta. Jumlahnya lebih kurang 62 juta. Nah, jumlahnya ini berapa? 98,70%. Kalau total semuanya adalah 62.928.077 unit. Kalau kita lihat persentase dari UMKM ini itu adalah 99,99% gitu. Sangat banyak sekali ya. Sementara usaha besar adalah 0,01% ya. Nah, ini kalau kita lihat kalau masih ingat Bapak Ibu, kalau masih ingat waktu itu pernah viral juga ya. Pak Anwar Abbas kan mengusulkan gitu ya. Atau mungkin agak sedikit keras gitu ya. Karena dana dari bank sini dana yang disalurkan kepada UMKM yang 9,99,99% ini sangat sedikit. Yang banyak itu kepada usaha besar 0,01%. Kalau di sini itu sedikit sekali gitu. Nah, baru Iya, mau iya 20 betul, Bu. iya, baru Masih ingat mau saya. rame kan waktu itu ya. Itulah Iya. kenapa rame gitu. Pak Anwar Abbas agak enggak adil ini. Iya, Ini keras 99% tapi diberikan sedikit gitu. Lebih di bawah 20% kan. Dan sekarang baru ada ketentuan itu pun baru 20% ya. Itu PBI nomor 23 nomor garis miring 13 PBI 2021 itu baru ada ketentuan dari BI itu untuk bank-bank umum, BUS dan bank umum konvensional dan sebagainya itu 20% tuh harus dipenuhi sampai tahun 2022. Baru 20% loh. Itu dia minta 2002. Kemudian 30% sampai 2024. Jadi 2024 aja itu baru permintaan ya dari BI itu ketentuan dari BI itu bahwa bank tuh harus memenuhi itu. Berarti ya kalau seperti ini kan dia belum memenuhi sejumlah ini baru 22 karena ternyata memang bank-bank itu sangat sedikit, tidak sampai 20%, sangat sedikit. Tuh. Untuk memenuhi ini pun mereka tidak bisa langsung. Seringnya mereka itu berhubungan dengan channeling ya dengan pihak-pihak lain gitu. Kadang-kadang mereka
lebih baik ke bank yang besar gitu kan, nggak ribet, itu menurut mereka. Tapi kalau kita berpikir tentang kemajuan ekonomi di Indonesia, UMKM ini sangat menyokong ekonomi Indonesia kan, gitu. Ini harus disokong, mereka kesulitan untuk mencari dana gitu. Ke bank nggak bisa, susah gitu kan. Maka security crowdfunding ini sebagai salah satu alternatif nih ceritanya gitu. Makanya kita kenapa latar belakang seperti ini. Nah, kita lihat di peran UMKM ya. UMKM ini kontribusinya sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi, penyumbang PDB 60%. Lebih dari 98% itu menyerap tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu banyak sekali diserap oleh UMKM itu 98% gitu. Berarti ini kan sangat penting untuk disokong gitu kan. Kalau secara logika nggak adil kalau cuma di bawah 20% diberikan kepada mereka, sementara peran mereka sangat besar terhadap ekonomi Indonesia. Kalau usaha besar tadi 0,01%, sangat kecil. Itu hanya berapa gelintir orang. Ya. Nah, kemudian dia juga penyelamat ekonomi pada saat krisis tahun 98. Jadi pada tahun 98 ini UMKM ini nggak jatuh. Tapi ketika saat sekarang ini ketika COVID sampai sekarang ini ikut terpuruk ya, banyak faktor. Jadi UMKM malah yang paling terkena imbasnya ini ketika COVID ini saat ini gitu. Maka perlu ada bantuan bagaimana caranya ini UMKM tetap hidup dan tentu juga ekonomi Indonesia gitu. Oke, nah itu intinya di sini. Nah, ini cuma jelas siapa sih pihak-pihak yang terlibat di sini. Itu tadi ada penerbit ya, badan usaha yang melakukan penawaran atau menerbitkan efek syariah melalui layanan urun dana atau crowdfunding tadi. Jadi ada platform semacam teknologinya gitu dari penyelenggara ya. Tuh. Nah, kalau di pasar modal ini namanya bedanya dengan pasar modal. Kalau di pasar modal ini namanya emiten, ya, emiten. Kalau di security crowdfunding ini namanya penerbit. Nah, itu berbeda. Tuh. Nah, kalau di sini kemudian pihak yang terlibat itu ada pemodal. Pemodal itu adalah investor atau pihak melakukan investasi tadi ya pada efek syariah yang diterbitkan melalui layanan urun dana. Kemudian ada penyelenggara. Nah, penyelenggara ini seperti bursa efeknya ini sebenarnya. Badan hukum yang menyediakan atau mengelola dan mengoperasikan layanan urun dana. Nah, di sini ini cuma catatan aja efek syariah itu adalah sukuk dan efek syariah itu di sini adalah sukuk dan saham ya, yang sesuai dengan prinsip syariah. Kalau layanan urun dana tadi udah dijelaskan mekanisme pengumpulan dana masyarakat secara terbuka untuk dijadikan modal usaha atau membiayai suatu bisnis yang menggunakan platform digital dan berbasis teknologi informasi. Oke, kalau ada skema akadnya, kalau saham, tentu dari saham ini dia menggunakan akad syirkah musahamah ya, atau mungkin ada juga yang menggunakan akad mudharabah ya, atau syirkah sih kebanyakan ya, karena dia sudah punya usaha. Nah, di sini ada pemodal, di sini ada penerbit, di sini ada penyelenggara. Nah, penerbit dengan penyelenggara itu akadnya itu akad wakalah. Penerbit itu mewakilkan kepada penyelenggara. Penerbit itu sebagai mewakil dan penyelenggara sebagai wakil. Jadi dia sebagai wakil. Di sini ada dia dapat fee yang dengan wakalah bil ujrah gitu ya. Ini akad wakalah bil ujrah. Jadi ada ujrohnya nanti nih dari penyelenggara ini. Nah, kemudian hubungan penyelenggara dengan pemodal itu juga adalah akad wakalah bil ujroh ya. Nah, ditambahin bil ujrohnya itu penyelenggaranya juga sebagai wakil dari pemodal dan pemodalnya sebagai mewakil kayak gitu. Nah, itu kalau saham. Kalau sukuk, nah itu tergantung akadnya nanti bisa juga akadnya. Apakah nanti jual beli gitu ya dan sebagainya. Atau sewa menyewa gitu ya. Sesuai dengan kita kalau sukuk nanti akan mengacu kepada fatwa tentang sukuk. Saham ini juga mengacu kepada fatwa tentang saham. Nah, intinya seperti itu. Nah, penyelenggara tadi berhak mendapatkan ujrah atas penggunaan platform layanan urun dana. Kemudian dia wajib melaksanakan analisis kelayakan, harus melakukan pencatatan kepemilikan pembiayaan efek syariah, tidak boleh membuka rekening penampungan yang bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau penerbit sendiri juga dapat dikenakan sanksi atau ganti rugi
jika secara sepihak tidak melanjutkan penawaran efek sebelum masa penawaran efek itu. Jadi dia sudah menawarkan tapi tidak melanjutkan gitu ya. Nah, itu bisa dikenakan sanksi, berarti nggak serius ini kan. Nah, gitu. Nah, ini, contoh-contoh perusahaan, security crowdfunding ya, crowdfunding yang banyak ya sekarang ini, udah banyak sekali. Ini di antaranya PT Syirkah Dana Investama, Urun Bangun Negeri, PT Safik, Digital Indonesia, PT Halal Investor Global Asia, PT Saham Fintech Ekuitas ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat, lebih banyak itu bisa dilihat di, website-nya Aludi. Nah, Aludi itu kan asosiasi layanan urun dana ya. Jadi dia, di website itu ditampilkan, perusahaan-perusahaan yang sudah bergabung, menjadi, penyelenggara dari layanan urun dana ini. Nah, ini dari PT Sapik yang saya lihat nih, PT Sapik, layanan perusahaan ini saham sukuk ya udah dijelasin tadi. Nah ini penjelasannya. Kalau saham tentu Bapak Ibu sudah pas tahu ya, itu seperti, kita membeli seperti kita menjadi pemilik perusahaan itu ya, gitu ya. Karakteristiknya jangka waktu tidak terbatas, tidak ada jaminan tambahan, dapat diperdagangkan setelah 1 tahun pendanaan berjalan. Jadi diperdagangkan setelah 1 tahun. Kalau sukuk, itu jangka waktu maksimal 2 tahun, jadi sukuk itu cuma 2 tahun tuh waktunya. Ada underlying asetnya atas proyek yang menjadi dasar penerbitan sukuk tidak dapat diperdagangkan. Jadi kalau sukuk itu tidak dapat diperdagangkan. Tuh, yang bisa diperdagangkan dalam securities crowdfunding ini hanyalah saham. Saham pun itu sebenarnya ketentuannya itu bisa diperdagangkan dalam jangka waktu sekali 6 bulan gitu ya. Jadi untuk di pasar sekunder maksudnya ya, di pasar sekunder. Di pasar sekunder itu artinya, investor sudah memiliki surat berharga itu, kemudian dia ingin menjual lagi kepada investor lain. Dan, efek itu hanya bisa dijual kepada investor yang sudah tercatat di situ, gitu. Jadi bisa dijual setelah 6 bulan. Nah, kalau level Sapik ini dia setahun ya. Karakteristik, crowdfunding lagi bukan merupakan penawaran umum seperti dalam pasar modal. Nah, jadi penawaran efek dilakukan melalui penyelenggara yang telah mendapat izin dari OJK, seperti yang tadi ya, PT Sapik dan sebagainya, Wizer, PT Saham tuh bacanya. Nah, penawaran efek dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan tadi. Total dana yang dihimpun dalam penawaran, saham paling banyak itu 10 miliar. Jadi 10 miliar itu maksimal ya penawaran saham. Kalau kalau di pasar modal yang bursa efek tentu penawarannya kan sangat besar ya. Wah, berapa miliar itu, ratusan miliar. Penerbit bukan merupakan perusahaan publik, dalam undang-undang tentang pasar modal. Jika jumlah pemegang saham penerbit tidak lebih dari, jumlah pemegang saham penerbit tidak lebih dari 300 pihak dan jumlah modal yang disedot penerbit tidak lebih dari 30 miliar. Ini dari, Sapik ini, contoh yang saya ambil. Kemudian, jangka waktu penawaran ini biasanya memang 12 bulan 1 kali, tapi kalau lembaga lain, kalau ketentuannya sebenarnya di OJK itu 6 bulan boleh gitu. Bila penawaran itu 10 miliar, ini maaf, ini jangka waktu penawaran ya, yang 12 bulan. Maksudnya yang 6 bulan itu adalah ketika dia ingin menjual kembali kepada investor lain. Kemudian masa penawaran itu paling lama 45 hari, ini masalah teknis ya. Nah, jadi saham dilarang menggunakan lebih dari 1 penyelenggara. Nah, kalau suku dilarang melakukan penghimpunan dana baru sebelum penerbit memenuhi kewajibannya kepada pemodal. Jadi kalau belum selesai nggak boleh nerbitin suku baru kayak gitu. Bisa nggak berhati-hati. Jadi jika minimum dana tidak terpenuhi, penawaran batal demi hukum. Oke. Ini hanya contoh aja ya. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya saya ingin lebih banyak pada sosialisasi tentang securities crowdfunding ini ya, karena memang sesuatu hal yang baru. Karena selama ini mungkin kita sering mendengar tentang peer to peer lending kayak gitu. Nah, ini beda lagi security crowdfunding ya. Nah, seperti itu. Itu Bapak Ibu, terima kasih.
mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan saya kembali kepada moderator ya. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Ya, baik. Silakan, Terima Pak kasih, Rahmat. Bu Gus. Itu nggak kelihatan ininya. Eh, Unmute, di-mute Pak Rahmat, nggak kedengaran suaranya. Baik, terima kasih Bu Gus yang telah memberi materinya. Ini something new ya, sesuatu yang baru sekali terbaharukan terkait dengan fatwa MUI DSN crowdfunding ya. Dan di satu sisi dan di sisi lain juga terkait dengan kontribusinya, dampaknya terhadap kegiatan ekonomi khususnya di UMKM. Saya beri kesempatan kepada peserta kajian untuk bertanya atau mengkonfirmasi. Silakan, Bu Elin mungkin. Iya Pak, tahu aja saya mau nanya. Bu Gus, kalau bisa materinya dikirim nih, masih fresh. Iya boleh Bu, tolong dikirim itunya, materinya menarik sekali. Pembahasan Silakan, baru crowdfunding ya, karena belum saya selama persilakan ini. buka prodi. Oh belum. Iya siap. semangat nih. Silakan Bu Kaprodi. Baik, terima kasih 45. Pak moderator. Ini menarik sekali ya, fatwa terbaru kan, alhamdulillah Bu Gus selalu update dari MUI gitu ya. Nah, pertanyaan saya Bu Gus, ini dalam crowdfunding ini kan kalau dalam platform digital ini kan dia memang sebagai intermediatornya itu berbeda ya, tidak seperti bank gitu ya. Kalau di bank itu kan bank syariah maksudnya ya. Kalau bank syariah itu kan sebagai intermediator, kita sebelum menyalurkan ke nasabah peminjam dana itu ada analisis usahanya gitu ya. Makanya itu yang kemudian sulit ditembus oleh UMKM gitu ya, ada beberapa analisis. Nah, begitu pula di peer-to-peer lending. Jadi investor itu kan langsung ke peminjam gitu ya. Nah, di sini juga saya melihatnya polanya mungkin hampir sama ya, Gus ya. Dari yang penerbit, kemudian si penyelenggara itu hanya platformnya saja, ya. Kemudian pemodal itu langsung ya walaupun sentuhannya skemanya tadi ada ke penyelenggara si punya platformnya ini. Nah, pertanyaan saya adalah ini risiko si pemodal ini kan sebenarnya lebih tinggi ya Bu Gus ya. Nah, lebih tinggi dibandingkan jika ketika dia tanamkan di bank syariah, karena risikonya itu banyak dianalisa, ditakar lah istilahnya oleh bank gitu. Sedangkan kalau pemodal ini kan berarti benar-benar harus mempelajari penerbitnya ini bagus nggak gitu usahanya gitu ya. Nah, saya tanyakan dari sisi fikihnya ini kan kita akan bersentuhan dengan hifdzul mal ya. Sebagai manusia kan kita harus menjaga harta kita mau investasikan kemana gitu ya Bu Gus ya, aman atau tidak, kemudian kan kita tidak boleh malah menurunkan tingkat kualitas hidup kita dengan investasi yang salah gitu ya Bu Gus ya. Itu sih pertanyaan saya. Jadi risiko yang dihadapi pemodal ini lebih tinggi, itu bagaimana dalam kajian fikihnya ya Bu Gus ya, karena ya risikonya lebih tinggi dan kemudian seakan-akan hanya ditanggung oleh si pemodal itu, sedangkan dalam fikih kita kan hifdzul mal itu salah satu jadi maqasid syariah yang harus kita pegang lah gitu istilahnya. Mohon pencerahannya Bu Gus. Iya. Gimana Pak Rahmat, ditampung dulu atau ada lagi yang mau bertanya? Silakan dulu. Ya, silakan, ada lagi yang mau bertanya? Atau itu dulu Bu Gus, silakan dijawab dari Bu Elin. Baik, bentar. Ya. Baik, pertanyaan Bu Elin sangat bagus sekali ya. Memang itu yang selalu ditanyakan ya. Kebetulan
Saya ada catatan dari beberapa perusahaan ya yang pernah saya tanya. Nah, nah, Rebelin, mana tadi? Siap Bu, sharing. Biar real gitu. Oke, mana nggak kelihatan nih videonya? Oh ini. Jadi Berlin, kebetulan saya di bidang pasar modal di DSN MUI itu ya. Nah, setiap perusahaan crowdfunding yang ingin hijrah ke syariah gitu atau baru gitu ya, mereka datang berkonsultasi ya. Selalu yang menjadi pikiran saya gitu, risikonya gimana gitu. Gimana mereka itu jadi sama persis dengan pertanyaan Bu Eden itu yang saya tanyakan. Selalu itu yang menjadi pertanyaan saya kalau masalah akad ya, kita tahu akad begini-gini ya sering atau misalnya usahanya apa. Tapi risikonya ini gitu, karena memang bank itu tidak memberikan itu kan masalah risiko juga ya gitu ya. Nah, Iya, mereka juga pertimbangan risiko itu. iya tetap mereka melakukan analisis usaha juga Bu Elin gitu ya. Jadi banyak yang sudah saya catat di antaranya yang eh, dari perusahaan itu sendiri yang saya wawancari istilahnya ketika eh, ketemu itu. Misalnya dari PT Numex ya, PT Numex gitu ya. Nah ini PT Numex itu PT Numex Teknologi Indonesia. Dia memfasilitasi UMKM dalam bidang laundry, kemudian juga kos-kosan dan perikanan dan lainnya, gitu ya. Jadi kos-kosan juga gitu. Saya kemarin bertanya lah, kos-kosan gimana nih cara membiayai orang yang pemilik kosan itu dibiayai. Jadi untuk kosannya ya lumayan lah ya. Sementara kalau di tempat kita, ya saya sendiri yang dekat kampus gitu ya, banyak kos-kos yang nggak yang jatuh kan, down gitu, karena mahasiswa pada pulang kampung gitu. Eee, Ternyata mereka melihat dulu kondisinya, misalnya kalau kos-kosan, tentu kos-kosan yang bukan di kampus mungkin untuk saat sekarang. Misalnya di kos-kosan yang, di kantor-kantor yang di mana, eee, pegawainya juga masih masuk kan gitu, kan masih masuk berapa persen kan harus masuk juga, berapa persen itu ya. 30% ya? Atau berapa persen ya, mereka tetap harus masuk kayak gitu. Iya, biasanya deposit dulu ya. Iya. Nah, analisis yang mereka lakukan, misalnya contohnya di Numex, tapi secara umum itu mirip-mirip ya. Banyak deh screening-nya, mereka melakukan screening dulu. Jadi, terlebih dahulu mereka melakukan screening, di mana calon-calon penerbit akan dicek kualifikasinya. Jadi mereka juga akan mencek kualifikasi dari penerbit itu, oleh pihak ketiga yang profesional. Jadi mereka juga menyewa pihak profesional gitu, nggak sekedar mereka langsung menyewa pihak profesional untuk melihat penerbit ini layak nggak untuk dibiayai kayak gitu ya. Walaupun dengan usaha kecil tapi kan prospek gitu. Walaupun misalnya dananya kecil tapi bagus gitu, maksudnya tidak perusahaannya itu, bukan PT maksudnya usaha dia itu ada prospeknya lah kayak gitu. Jadi dia tidak sendiri juga, di pihak profesional yang sudah biasa untuk melakukan analisa tentang risiko itu gitu. Apakah dia layak diberikan risiko dan tidak. Nah, kemudian mereka memberikan scoring. Setelah di-screening kemudian scoringnya berapa ini, kalau ini berapa kayak gitu. Kemudian juga dilihat pendapatannya gimana gitu. Pendapatannya juga apakah bagus apa tidak gitu. Jadi mereka ternyata bisa melihat transaksi penerbit setiap harinya kayak gitu. Jadi mereka melihat transaksi penerbit setiap hari itu seperti apa. Jadi kalau seandainya mengalami penurunan, nanti mereka akan turun, memberikan masukan-masukan, kenapa bisa turun, misalkan diberi semacam inilah semacam pencerahan, kenapa turun atau masukan-masukan ya, sehingga usaha mereka bisa lancar kembali seperti itu. Kemudian jika
ya seperti itu tadi kalau pendapatannya turun diberikan masukan agar revenue-nya kembali stabil seperti sebelumnya seperti itu. Itu diantaranya yang dilakukan oleh PT Numex ya. Itu langsung saya tanyakan ke PT-nya itu. Mungkin secara umum ada kesamaan, tapi mungkin ada sedikit beda-beda sedikit gitu secara. Jadi mereka juga walaupun UMKM ini kecil, tapi tetap analisa usaha itu ada kayak gitu. Jadi tidak asal juga gitu. Tidak asal oh misalnya ini nggak jelas atau apa. Tapi tentu tidak serumit dari bank ya. Karena kan UMKM ini pencatatannya seperti apa. Biasanya problem yang sangat sering itu kan dalam masalah pencatatan ya. Nah, sekarang pemerintah atau kan juga lagi menggalakkan bagaimana pencatatan ya untuk UMKM gitu dalam bentuk digital ya gitu. Masukannya berapa, pengeluaran berapa kayak gitu. Jadi itu usaha-usaha agar UMKM ini dari sisi keuangannya itu juga bisa lebih jelas kayak gitu Bu Elin. Jadi itu usaha-usaha ya untuk agar UMKM ini bisa terbantu kayak gitu. Jadi seperti itu Bu Elin. Mungkin ada silakan ada tanggapan atau bagaimana? Oh iya baik, berarti tetap ada analisis resikonya sebenarnya ya. Jadi Ya, mungkin tetap ada. platformnya bukan dia sendiri yang menganalisa gitu ya. Terus ya jadi Kebetulan dia yang hire PT pihak ya. ketiga. Kebetulan yang PT Numex ini dia meng-hire pihak ketiga yang udah profesional kayak gitu. Mungkin kalau perusahaan lain kalau memang dia mampu untuk itu biasa saja gitu. Tapi biasanya kalau meng-hire pihak lain itu biasanya justru lebih enak karena dia udah profesional kan gitu. Membayar sewanya. Iya betul. Jadi ada konsultan analisnya lah ya. Ya Sebelum betul. dia masukkan si penerbit itu ke Iya. platformnya dia gitu ya. Tetap Iya agar dianalisa dulu betul ya. agar investor juga nggak mengalami kerugian kan gitu. Oke, baik. Itu hanya satu mungkin sangat menarik. Ini juga saya masukkan sebenarnya untuk jangan penelitian ini. Cuma ini kan baru satu ya gitu yang ke depannya. Boleh ini dialami mantap Bu Gus, maksudnya kan satu ya hal kemarin yang baru ikut ya. dengan Pak Ari mana tuh Pak Ari? Pak Ari ada nggak? Ada Pak Ari. Pak Ari mana Pak Ari? Hadir Bu. Nah Bu, ini hadir. Pak Ari yang ini yang saya maksud kemarin itu. Yang waktu kita bicara dengan saya Bu menyimak Bu. Ya. Crowdfunding. Ya, yang akan jadi calon penelitian Hibah Dikti ya Bu ya. Mantap. Bukan, ini kemarin lagi diskusi aja belum. Ya, itu baru ngobrol-ngobrol dengan Bu kemarin? Pemikiran saya seperti itu. Bu Lis Zulfa. Oh iya. Bu Lis Zulfa. Bu Lis ya. Iya kemarin ngobrol-ngobrol. Baik Pak Rahmat, mungkin ada lagi yang mau tanyakan atau cukup jelas? Baik. Terima kasih Bu Gus. Sama-sama Bu Elin. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan crowdfunding atau UMKM? Nah, kayaknya Bu Gus, materinya bisa di-share ya? Ya, siap. Bisa share. Baik, kalau saya sih satu nih Bu Gus, saya mau nanya juga nih. Yang pertama nih. Ya, moderator, silakan. Crowdfunding kayak misalnya tadi Bu Gus bilang kita bisa ya. Itu kan lebih cenderung ke arah lebih cenderung ke arah filantropi ya, menolong sesama gitu ya, maksudnya sosial. Ya sosial, kalau akadnya bisa Qordul Hasan gitu. Kalau ini kan produk crowdfunding dia lebih cenderung ke bisnis to bisnis lah ya, maksudnya usaha. Profit ya. Maksud saya tadi nyambung dengan Bu Elin ya, ketika ada proposal atau ada bisnis atau penawaran investasi, ya saya memahaminya begini. Pak Rahmat juga bisa kayaknya deh. Iya, nggak unsur apa ya? Unsur spekulatifnya kayaknya bagaimana Bu Gus? Dari sisi spekulatif misalnya. Spekulasi dalam hal gimana? Ya dalam hal misalnya ini kan dana dikumpulkan dalam satu wadah kan gitu, crowdfunding kan dia maksudnya dari banyak tempat gitu kan, maksudnya namanya banyak orang ya. Banyak orang gitu. Nah, ketika jadi investornya banyak nih ceritanya nih. Ya, investornya ini kan banyak. Sejalan dengan apa yang dilakukan misalnya yang viral sekarang ini
Ustadz Yusuf Mansur lah ini. Ini kita kan tidak bisa pungkiri ya. Ya. Terlepas dari sisi lain ya, tapi saya melihatnya kecenderungan sekarang kan memang eranya era filantropi ya, ketika orang punya kemanusiaan, kepedulian, dia mencoba. Tapi ada sisi yang bersifat misalnya kepentingan yang profit atau sisi kepentingan yang dilabeli dengan sedekah misalnya. Itu juga kan saya memahami ini sebenarnya apa ya? Nanti lazismu mungkin juga bisa. Ranahnya agak sedikit abu-abu nih, Bu. Menurut saya ya, walaupun saya sih belum secara praksis ya. Maksud saya ini ya maksudnya yang sosial ya? Yang sosial ya, maksudnya? ranah sosial misalnya pernah ada kejadian misalnya kayak crowdfunding untuk untuk komunitas A malah diselewengkan ya. Memang di sisi lain sih cepat sekali mengumpulkan dana ya, fundingnya luar biasa ya. Tapi kan tadi Bu Elin katakan ketika intermediasi itu kan ya, kan setelah dihimpun pasti dia harus disalurkan. Nah, ketika penyalurannya itu, yaitu sisi hifzul mal itu yang saya khawatir sekali itu, Bu Gus, ketika sisi spekulatif itu masuk atau ada kepentingan lain lah itu saja, Bu Gus. Mungkin Bu Gus bisa kasih tanggapan dari sisi DSN-nya. Yang sosial ya. Ya, betul. Jadi Pak Rahmat, kebetulan yang kami di DSN itu sekarang itu fokus membahas tentang Islamic Securities Crowdfunding gitu. Ya. Jadi yang penawaran efek untuk usaha kecil gitu ya. Untuk usaha gitu. Nah sebenarnya kalau yang donasi tidak terbahas secara ini, belum ada pembahasan, maksudnya dibahas secara khusus nggak, tapi secara umum, saya menanggapi secara umum aja ya, karena pembahasannya kan securities crowdfunding syariah nih ya. Iya. Securities crowdfunding syariah itu efek ya. Kalau yang donasi itu kan dia bukan security ya, bukan efek ya. Nah tentu amanah dari penyelenggara itu sangat dibutuhkan kan biasanya gitu. Biasanya seperti ACT misalkan. ACT. Jadi laporan-laporan itu harus secara transparan disampaikan kan di media dan sebagainya gitu. Yang saya tahu ya. Misalnya dia uangnya kemana gitu. Tentu laporannya itu secara terbuka. Misalnya ada orang yang membutuh biaya untuk pengobatan misalkan. Nah itu dilaporkan. Ada orang miskin yang butuh biaya yang sangat tinggi kan, dikumpulkan dan terkumpul lah, nanti kan ada laporannya. Nah idealnya seperti itu Pak Rahmat. Tapi saya wawancara langsung ke kitabisa.com sih belum pernah ya, cuma melihat secara umum dari kitabisa.com dan crowdfunding sosial yang lainnya kayak gitu yang mudah. Berarti memang belum ada fatwa ya yang mengatur tentang sosial ya? Belum ada tentang itu, baru fokus kepada Islamic Securities Crowdfunding kayak itu, karena memang kan permintaan dari itu kan permintaan dari masyarakat yang ingin kejelasan ya tentang security crowdfunding, kepada batasan-batasannya dalam syariah kayak gitu, makanya ada seperti itu. Kalau yang sosial itu kalau di DSN sendiri ini belum ada bahasanya Pak Rahmat, karena belum kelihatan apa persoalannya. Persoalannya mungkin kalau penyelenggaranya tidak amanah kan gitu. Nah, mungkin itu secara teknisnya ya. Tapi saya nyambung nih Bu Gus, maksud saya gini, ini kan dari sisi sosial ya. Ini kan bicara UMKM ya. Perspektif tadi Bu Gus bilang 90% ya Iya. 99,9. Iya, non bankable ya, nggak bisa akses terhadap perbankan kan gitu ya. Akhirnya ya ini kan awalnya dari masalah yang dilihat UMKM itu tidak acceptable lah, tidak diterima oleh perbankan kan gitu. Akhirnya ada solusi alternatif misalnya dengan IT ini yang cukup deras ini bisa mensupport crowdfunding, itu kan bagian dari alternatif yang luar biasa ya. Cuma memang saya menggarisbawahi juga nih ketika berbisnis ini kan risk takernya nih kan gitu loh, maksudnya risk manajemennya misalnya dari sisi mitigasi risikonya, karena ketika dia sudah crowd udah banyak itu kan walaupun mungkin nggak besar ya,
Tapi kan pada prinsipnya mereka juga punya expected ya, punya harapan gitu ya. Dari investor bener nggak? maksudnya? Ya, gimana? Yang harapan maksudnya dari sisi investor? Dari investornya gitu. Iya, betul. Iya. Nah, maksud saya mitigasi risiko itu Iya. masuk nggak di dalam fatwa DSN-nya atau gimana? Kalau mitigasi risiko sendiri itu kan tidak Teknis masuk dibahas secara ini ya, itu secara umum. Maksudnya kalau untuk fatwa kan tidak dibahas, maksudnya tidak dibahas secara teknis, itu kan lebih teknis ya. Iya. Nah, itu mungkin dari OJK nanti sudah ada aturannya seperti itu kan. Nah, nanti ada pengawasannya dari OJK atau pihak OJK ya kalau dalam hal ini ya. Jadi beberapa perusahaan penyelenggara crowdfunding ini yang datang ke DSN yang saya tanya itu mereka sangat memang sangat berhati-hati, Pak Rahmat, sangat berhati-hati dalam menerima penerbit ya, apakah dia layak diberikan dana apa tidak. Jadi macam-macam tuh. Saya pernah beberapa perusahaan saya tanyakan, tapi yang saya ingat ini nih ada berapa itu detail juga dia gitu. Wah, bagus juga. Artinya sebenarnya itu tidak memberat, maksudnya itu wah susah juga nih UMKM gitu ya untuk mendapatkan. Tapi nggak sesusah bank gitu, nggak juga. Ini hanya untuk agar UMKM itu juga tidak asal juga gitu. Karena nih uangnya kan amanah juga istilahnya kan, diwakilkan gitu. Jadi tetap harus ada kehati-hatian gitu, tetap harus melihat risikonya seperti apa gitu dalam hal penyaluran dana ini gitu. Jadi harus ini ada mitigasi risiko itu crowdfunding tetap ini ada. sebagai alternatif pembiayaan lah ya gitu ya. Ya betul, alternatif. Kan dari bank juga mungkin 1-2 ada kan, tetap pemerintah kan mengharuskan untuk mereka itu menyalurkan. Cuma banknya ini kan di bawah 20% aja baru tahun 2023. 20% itu untuk 99,99%. Nah, gimana Pak Anwar nggak ini gitu, nggak panas dengarnya. Iya. Baru sekarang Pak kemarin ada acara apa tuh Pak Jokowi 30% saya minta ya 30% ya. Kalau OJK-nya sendiri apa BI-nya sendiri kan Itu sudah yang heboh menetapkan itu juga bagus sampai kemarin 2003. ya, ketika ini ya. Kritikan. Ya, maksudnya heboh ya ketika Pak Anwar tembak Ya langsung. itu banyak apresiasi bagus orang-orang ke Pak Anwar berani kan, yang lainnya pada nunduk kan. Baik, terima kasih Bu Gus. Mungkin ya. Bapak Ibu silakan ada yang mau bertanya. Nah, sepertinya udah ini nih. Alhamdulillah. Sudah lelah, tapi sudah sangat jelas ya. Iya. Pak Amin, gimana Pak Amin? Sedikit nah, Pak. Bu Mitra, silakan Bu Mitra. Bu Mitra sedikit banyak nih. Enggak Bu Gus, sampai sekarang semenjak udah dipersilahkan nih Pak Rahmat. Kalau orang Medan takut saya. Langsung kabur Pak Rahmatnya. Enggak, sedikit saja Bu Gus. Setelah dia dikeluarkan ya Bu ya. Setelah ada peraturannya, sudah berapa banyak orang yang mengakses crowdfunding ini sih Bu, dan berapa sudah berapa banyak yang misal dana yang telah disalurkan misalnya, atau berapa UMKM yang sudah mengakses crowdfunding ini. Mungkin itu saja Bu Gus. Terima kasih Pak Rahmat. Ya. Bu Mitra ya, sedikit tapi banyak pertanyaannya. Banyak angkanya maksudnya. Angkanya. Itu yang ikut crowdfunding itu udah banyak sekali Bu Mitra. Ini dari data Aludi ya, saya sebentar ya, data Aludi ini. Kalau angka lebih jelasnya ya, ini saya Aludi itu asosiasi dari layanan urun dana ya. Itu udah jutaan Bu Mitra, jutaan, puluhan juta. Puluhan juta UMKM ya Bu Gus ya? Maksudnya ini UMKM-nya apa? Dananya dan misal UMKM yang sudah mengakses berapa gitu kan Bu? Dengan total nominalnya dana. Kali Bu Mitra, dia mau konkret.
nominalnya atau berapa jumlah, misal sudah sampai 1.000 UMKM dengan total berapa gitu. Ya. Oke, Bu kalau Mitra mau apa ya? investasi nih, Bu Kalau Mitra. dari sisi pertama dari sisi penyelenggara dulu ya. Kalau penyelenggara itu sudah, tapi sekarang udah nambah lagi nih. Ini data 2020 nih, sekarang udah nambah nih. Ini konvensional maupun syariah itu sudah ada 30 ya. Tapi kalau yang full syariah di sini ini data 2001 Maret ya. Nah, Desember ini udah nambah lagi, udah banyak sih kemarin yang datang ke DSN itu. Di sini ada 5 ya, yang tadi yang saya sebutkan itu udah full syariah. Yang penyelenggara dulu nih. Kalau yang konvensional, kemudian dia juga mengeluarkan yang syariah, itu banyak juga. Itu dari data Maret 2001 itu ada 10. Tapi memang kalau lebih apa, di website Aludis ini itu lengkap ya. Itu lebih banyak lagi, itu tambahannya tuh lebih banyak kayak gitu. Baik, baik. Nah, di sini di Aludi ya, saya sudah kemarin dia menyampaikan berapa dananya udah banyak juga. Ini kalau proyeksinya ya dari sebanyak, ini data Maret 2021 ya, Bu Mitra, tadi sebanyak 345.800 juta. Ini bukan juta ya, ribu. 345.824 member yang sudah mendaftar. Dari proyeksi dia, ini proyeksi dia 2021 itu ada sekitar 400.000 UMKM yang mendaftar kayak gitu. Jadi 2001 sehingga bertambah izinnya gitu, total penerbit itu, total pengguna dan total penerbit ya, sampai 2000 ya diharapkan dari sini prediksi dia ya dengan melihat itu udah 500 UMKM kayak gitu Bu. Dan dana yang terhimpun itu sampai 198,68 miliar yang sudah ada di Maret 2001. 198,68 M. 198 M Bu Mitra. Tapi sekarang tentu udah prediksinya 2001, berarti sekarang nih ya 500 M. Sudah banyak juga Bu ya. Berarti banyak ini dana masyarakat di bawah bantal. Karena uang kiai banyak. Ternyata walaupun kita bicara UMKM ya, ternyata maksimalnya kan dia boleh menerbitkan efek itu senilai 10 M. Banyak juga ya, 10 M maksimal. Tapi minimalnya nggak ada ketentuannya. Kalau ketentuan maksimalnya 10 M boleh ya itu. Jadi kalau Pak Rahmat mau mengajukan dana 10 M boleh. Bisa. Siap. Nggak ada batas minimal, tapi ya kira-kira aja kalau terlalu sedikit tentu cost-nya akan semakin besar. Kan? Jadi seperti itu Bu Mitra tadi jawabannya ya. Gaskeun Bu Mitra, dividen udah cair kan? Ayo tuh. RUPS akhir tahun. Nunggu RUPS bener. Langsung Baik, jus. terima kasih. Sama-sama Bu Mitra. Baik Bu Mitra, terima kasih. Saya rasa cukup ya Bu Gus ya. Baik Pak Rahmat, terima kasih sama-sama. Ya, Bu Gus, cuman memang sekedar saran kalau bisa sih Bu Elin Kaprodi, ini menjadi kajian untuk ada korelasinya dengan perbankan syariah dan bisa jadi judul skripsi kekinian lah Bu Elin ya. Untuk Hibah dikti ini mah Pak, hibah dikti ini mah kudunya. Ya, maksud saya nanti pengembangan buat dosen mahasiswa juga gitu. Siap. Diturunkan menjadi skripsi. Kalau nanti materi-materi ini ya, ide-ide terbaru gitu ya. Ya, ide-ide terbarukan gitu. Karena ini kan fatwa DSN-nya masih baru nih. Iya. Jadi dia kalau skripsi mungkin lebih disederhanakan nanti. Nah, betul. Ini kan yang beratnya nanti grand teorinya dari Bu Gus, nanti tinggal Grand Canyon, ingat Grand Canyon. Baik, Bu Elin ada yang mau sampaikan? Enggak ada Pak ya, nanti materinya disosialisasiin lagi ya Bu ya. Mungkin ke mata kuliah LKS mungkin ya Bu ya nanti, Lembaga Keuangan Syariah dan sekitarnya ya. Saya kirim ke ini aja ya, di
Di grup ya, di FAI ya? Apa di EPJ ya? Di PFAI ya? FAI boleh di FAI. Ya. Baik. Ini di komputernya nih WA-nya belum kebuka, nanti saya buka dulu. Kalau bisa digaskan jadi hibah dikti, Bu Gus, mantap ini. Iya, kemarin sih udah diskusi sama Udah jadi itu. rujukan. Bu, tapi Keren, belum keren kalau masuk dilanjutkan. dikti, wah nongol juga saya nih. Langsung. Iya, Soalnya Masternya Ini nih Nah, keluar. ini master Bu dikti Ayi. nih, Bu Ayi LK-nya nih. keluar. Aduh, Bu Ayi Mantap ini. ajak serius lah. banget itu harus masuk, Bu. Harus masuk tuh Bu Gus. Tinggal Belum ada kayaknya diperbaiki penelitiannya beberapa ini. poin aja. Iya, Ya. kemarin sih sama Pak Ari sih udah mencoba bikin coret-coretan. Insya Allah bisa ya Bu Ai ya. Bisa. Asal ada Kapan sih? waktu Udah dibuka beberapa belum? jam, beberapa hari aja untuk memperbaiki. Berapa kapan dibukanya Bu Ayi? Udah dibuka? Harusnya Oktober, Bu. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat sih. Katanya Januari ya? sih kalau bocoran Januari Lemdik. ya? Nah, biasanya Januari itu udah pengumuman. Biasanya. Oh gitu. Jadi memang semua tapi mundur. sekarang belum ada pembukaan kan? Belum. Iya. Tapi lumayan. kan dari dibuka sampai ditutup itu terlalu dekat waktunya, Dekat Bu. ya, iya. Jadi Justru kemarin persiapannya. BIMTEK itu biar persiapan lebih awal. Iya. Mm-mm. Ya mudah-mudahan doain deh Bu Iya. Ayi semuanya masih belajar sih. Bisa Bismillah, kemarin Bu. kan udah riset Gaskan. kamu kan. Nah, itu Hmm. satu step lagi lah untuk dikti itu. Wah udah. Gitu. Kalau associate professor yang ngomong udah ya. Iya. Kandidat Gaya. profesor. Kalau Bu Ayi yang ngomong adem kedengarannya ya. Udah. Aduh. Ya udah. Ya. Kasihan nih. Pada istirahat. Nah, maraton. Sebelah Terima kasih. saya anak saya tidur malah. Oh udah tidur. Takut bangun lagi. Iya. Baik Bu Ai, ada yang mau sampaikan sedikit? Jangan Udah, banyak-banyak udah, waktu. Pak, cukup keren pokoknya. Keren tuh, Bu Keren. Gus dikasih support tuh. Ya. Alhamdulillah. Dapat kata Saya keren dari Bu support doa, Ayi deh, Bu. semangat. Nah, tuh Pak Jaja juga support doa. Iya. Amin. Ya Rabbil Dokter alamin. Purwi support apa nih? Dokter support hadis katanya. Siap ya. Siap. Hadis. Siap. Lagi Hadis. selonjoran nih kayaknya. Siap. Dokter Said. Wah ini nih doa ini kalau Dokter Said. penguasa Aika nih. Puasai. Baik ya Bu Ai ya, Bu Ya. Elin, Bu Gus Siap, Pak khususnya. Dokter. Baik, Siap, Pak Dokter Muhammad. saya rasa ini gairah akademik mulai menyala lagi. Jadi biar Ini semangat. dinyala-nyalakan ya. Ya, terus dikompor-komporin sama Bu Ai, kita juga jadi malu. Insya Allah Bu Ai, kita semangat. Aduh. Kompor. Baik, saya rasa ini cukup ya, Bu Gus ya. Nanti teman-teman Iya. kita diskusi lagi Baik. di Zoom yang lain, walaupun di saluran yang sama. Saluran perbankan syariah, FAI, dan saluran prodi pendidikan bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Kita tutup kajian selasaan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.